Menjadi guru itu bukan pekerjaan yang ringan. Bukan pekerjaan yang ringan. Menurut sebuah lembaga riset internasional, ini yang saya baca, di Rand Corporation tahun 2022, saya kaget juga setelah membaca, bahwa tingkat stres guru itu lebih tinggi dari pekerjaan yang lain. Sobat Integritas, jumpa lagi kita dalam program Visi Educare, satu visi utama, tempat kita berbincang, diskusi, belajar bersama terkait dengan isu-isu pendidikan, isu-isu klasik ataupun isu-isu aktual. Nah, kali ini kita akan membahas isu yang cukup miris. Ini di tengah perayaan Hari Guru Nasional, ada guru-guru yang mengadukan nasibnya. Ini guru-guru yang berada di pusat ibu kota negara, guru-guru di Jakarta. Mereka menamakan dirinya sebagai Forum Guru Pendidikan Agama Kristen, Forgupaki. Nah, laporan mereka adalah honor mereka yang dipotong. Sebenarnya bukan dipotong ya, jumlahnya mestinya mereka terima 9 juta, tapi rata-rata terima cuma 300.000 sampai 2.500.000. Ini bukan dipotong sebenarnya, dirampok namanya gitu ya. Nah, untuk membahas itu kita kedatangan tamu dari jauh. Ada Reza, kita bahas biasa panggil Reza, Fahriza Marta Tanjung nama panjangnya, Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, juga guru SMA di Medan. Lalu kita juga punya dalam di sambungan online Pak Suparman. Pak Suparman adalah Dewan Penasihat, Dewan Pembina Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Selamat pagi Pak Parman. Selamat pagi. Pak Parman juga mantan guru sejarah di beberapa SMA di Jakarta. Karena lokasinya di Jakarta, saya langsung ke Pak Parman dulu. Komentar Pak Parman terkait dengan pungli ini, gitu ya. Di Jakarta masih ada pungli yang cukup luar biasa besar. Sebenarnya ini fenomena baru atau fenomena lama, Pak Parman? Baik, terima kasih. Sebenarnya saya juga sempat baca itu ya, kasus yang diterima oleh seorang guru, kalau misalnya ya, guru agama honorer, Mas biasanya. Nah, berapa dan 9 juta, kemudian diterima hanya 300.000. Iya, 300.000. Ya, saya kira ini temuan yang harus benar-benar didalami oleh Dinas Pendidikan DKI, karena ini terjadi, ini adanya di Jakarta. Jakarta yang seharusnya menjadi barometer gitu ya, lebih itu harus langkahnya kasus tersebut. Ya, kenapa bisa sampai yang menerima gaji atau penghasilan hanya 300.000, padahal kalau guru yang KKI ya, kontraknya itu ya di DKI, kita sebenarnya sudah kebijakan Pemda itu sudah baik ya di Pemda sampai saat ini, bisnisnya honorer orang ini tinggal itu ya, ada KPT yang ada sebutan macam-macam. Sekarang dengan KKI kontrak individu itu rata-rata kan mengikuti honornya, mengikuti upah provinsi yang juga diterima oleh para pekerja. Ya. Yang ditetapkan tiap tahun GKI atas masukin dari serikat pekerja. Ya. Rata-rata di atas, kalau sekarang ini ditambah dengan tunjangan kerja steknya, kerja jam, baik untuk diri maupun keluarga sangat baik saya kira. Jadi ketika kita
pada kasus ini menjadi pertanyaan ini bisa merusak citra DKI ya yang benar-benar diri untuk urusan honorer. Saya kira harus secepatnya nih. Betul, tapi Akhirnya dinas pendidikan ini lulus nih. Pak Parman, apakah ini kejadian baru atau sebelum-sebelumnya pengalaman Pak Parman menjadi guru puluhan tahun di Jakarta, kejadian-kejadian macam ini sudah pernah terjadi atau tidak, Pak? Ya, zaman dulu ya, belum ada perbaikan sama sisi yang ada hal-hal yang ingat saya kemungkinannya sih saya lupa, tapi setahu saya sih ya, baru setelah berbenah-benah belakangan benar ya ini saya benar hal ini DKI kan sudah lebih baik ya. Kalau zaman dulu sebelum reformasi lah mungkin itu zaman dulu itu ada semacam pungutan yang ada zaman dulu ya. Berarti ini kembali ke zaman dulu nih Pak Parman. Pungli kayak gini. Kasusnya baru kita dengar satu kasus ya. Oke. Oh, terus diambil. Nah, ayo jangan buka kasus ini gitu loh. Kalau ada satu kasus ini ya, diambil gunakan oleh dinas pendidikan. Dan kembalikan si guru yang bersangkutan. Beberapa bulan kalau dia mendapatkan selama ini kerugian akibat dari proses kecurangan atau dalam pungutan liar atau pemotongan secara kuat, ya sesuai dengan hak ini harus dipat dinas. Oke, Pak Parman, saya bagus sih, ya, kebijakannya bagus walaupun kadang-kadang eksekusinya kan nggak bagus. Saya ke Reza ya, sebagai Wasekjen FSGI, apakah pernah ada laporan-laporan dari guru jaringannya FSGI atau di luar itu yang melaporkan kejadian-kejadian macam ini, Za? Ya, saya kira sebenarnya banyak ya sebenarnya. Banyak ya. Dalam urusan guru itu kan kalau kasus tadi kan terkait dengan gaji mungkin ya. Gaji itu yang seharusnya diterima 9 juta mungkin mereka tanda tangani di kwitansi ya, tetapi kemudian mereka terima hanya 300.000. Jangan-jangan tanda tangannya banyak gitu ya. Mungkin saja nih. Karena memang apalagi yang kemudian berkaitan dengan urusan-urusan yang kadang-kadang itu kan harus menyita waktu, menyita tenaga, menyita pikiran. Misalnya dalam urusan kenaikan pangkat, kadang-kadang itu kan suka ada permintaan uang terima kasih seperti itu, bahasanya seperti itu ya, uang terima kasih ke pegawai-pegawai yang mengurus itu gitu. Di dinas. Kemudian juga misalnya dalam persoalan sertifikasi juga ada juga seperti itu, pungutan yang seperti itu. Sertifikasi urus model portofolio atau pas terima uang tunjangan profesi? Biasanya sih macam-macam ya. Ada yang di awal, ada yang sesudah menerima tunjangan profesinya. Di awal untuk urus administrasi. Iya, urusan administrasi. Dan ada juga yang setelah menerima dia tunjangan profesi gurunya itu baru kemudian dibayarkan seperti itu. Dirapel gitu. Atau setiap terima tunjangan profesi itu kan 3 bulan sekali gitu. Jadi setiap 3 bulan sekali mereka start pada pihak tertentu lah untuk ini ya, administrasi atau apa namanya gitu. Kepala sekolah atau di dinas? Biasanya di dinas. Di sekolah ada juga. Kepala sekolah juga ada. Seperti itu. Jadi urusan-urusan seperti itu yang mungkin karena mungkin birokrasinya dibuat sulit atau sengaja dipersulit memang mungkin kan gitu. Jadi mau tidak mau guru harus mengeluarkan biaya ekstra untuk itu. Oh, jadi pelicin supaya proses administrasi cepat atau tanda terima kasih. Tapi yang fenomena guru honorer ini kan potong. Itu kan biasanya model lama lah ya, karena kebijakan-kebijakan pencairan uang sekarang biasanya langsung ke penerimaan manfaat begitu ya. Misalnya tunjangan profesi tidak lagi lewat jalur birokrasi kan,
dari atas langsung ke guru gitu ya. Walaupun modusnya nanti di store lagi. Tapi ini dipotong dan potongannya luar biasa gitu ya. Ya patut diduga ini berarti sumbernya dari apa ya, dana bos mungkin atau bosda gitu ya, yang memang menjadi kewenangan kepala sekolah untuk mengelolanya kan gitu ya. Ya patut diduga juga bahwa uang yang dipotong oleh kepala sekolah ini bisa jadi digunakan untuk hal-hal yang lain gitu kan. Apakah itu untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan sekolah gitu. Ya gitu jadinya, saya melihatnya gitu. Kalau kita bicara soal korupsi sekolah, biasanya yang jadikan sebagai pihak paling tertuduh kan guru tuh biasanya kan. Orang tua taunya kalau banyak pungli ya ini kerjaannya guru. Ini realnya di sekolah bagaimana sebenarnya, Za? Kalau guru justru sebenarnya enggak ini ya. Justru korban. Dia jadi korban. Sebenarnya korban. Korban siapa? Mungkin kepala sekolah atau pegawai lah. Di dinas itu ya. Tapi sebagai korban, kenapa guru nggak speak up? Ini di Jakarta juga baru lah ya gitu, dan itu 40 orang gitu ya. Kalau dipresentasikan dengan jumlah guru yang begitu banyak ya, lebih dari 2.500.000, ini kan kecil sekali. Kenapa sih guru cenderung ya kalau dia ditindas gitu ya, quote unquote tadi dijadikan korban korupsi, kecenderungan tidak melawan, kenapa nih, Za? Saya kira budaya kritis di guru kurang ya. Budaya kritis ya terhadap bentuk-bentuk penyelewengan gitu ya. Bahkan dalam proses pembelajaran di kelas pun budaya kritis kan tidak tumbuh di kelas gitu. Itu saya kira yang menjadi penyebab bahwa kemudian guru tidak berani untuk bersuara gitu. Tapi mungkin ada tekanan ya atau intimidasi mungkin ya dari yang di atas gitu ya. Kalau mereka misalnya mengadukan mungkin akan ada konsekuensi yang diterima seperti itu. Dimutasi atau kenaikan paketnya susah. Oke. Jadi itu yang menyebabkan guru penakut. Oke, saya kembali ke Pak Parman. Pak Parman? Ya, pertanyaan saya sama seperti Reza. Ini kan guru jadi korban korupsi lah kalau ceritanya Reza. Tapi padahal guru ini kan punya potensi yang luar biasa. Jumlahnya begitu banyak dan menjadi bagian dari kaum terdidik. Cuma kenapa ini guru-guru penakut gitu ya, walaupun ya jadi korban itu ya, Pak Parman? Ya, ini tidak lepas dari organisasi yang menaunginya ya. Di organisasinya harus punya pelatihan yang ini meningkatkan agar mereka paham betul tentang posisi dirinya di peraturan perundang-undangan. Berarti di sini memang literasi tentang hukum kaitannya dengan status dirinya itu harus ditingkatkan, sosialisasikan. Seperti sebenarnya guru punya perlindungan hukum di undang-undang boleh. Jadi kalau dikaitkan dengan ketidakberanian itu kan biasanya mereka dengan dari beberapa sekolah punya birokrat, lalu pengawas, kecamatan, kabupaten kota, sampai provinsi, sampai tingkat pusat. Itu kan yang ditakutkan oleh karena mereka bicara jujur, mengkritisi, bahkan coba untuk memberikan ketertiban baik sisinya, kebijakan yang lain-lain dan sebagainya. Kalau kasus kan itu disambung bicara hukum ditinggalkan alasan ancaman tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, salah satunya oleh birokrasi. Pasti tidak disebutkan. Jadi dengan kata lain, orang birokrat dilarang oleh undang-undang intimidasi itu, dilarang untuk melakukan kekerasan, dilarang untuk mengancam guru. Apa guru punya hak di dalam ketentuan kebijakan pendidikan, mulai dari tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai kebijakan strategis di tingkat nasional,
baik itu dilakukan secara audit pribadi maupun bersama-sama dengan organisasi. Nah ini yang tidak disosialisasikan oleh organisasi guru gitu loh. Bahwa mereka Anda ini punya hak dan biar bahwa orang lain yang datang orang lain yang diintimidasi. Justru guru-guru kritis itu adalah guru-guru yang memberikan sumbangsi yang baik, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih. Ya, sebenarnya itu yang sekarang itu yang ya kurang mungkinnya ditemukan oleh organisasi di repotnya organisasi jadi dibagi birokrasi gitu ya. Setidak-tidaknya imbas dari proses birokratisasi yang sudah lama, sehingga ya akhirnya juga tidak kritis, lingkungannya juga kritis, harus dapat. Bahkan kalau bisa saya bilang sudah lah nyari tentang kritis. Kalau justru guru-guru itu tumpul gitu loh. Nah, bisa. Oke, saya ke Reza. Ini kan tugas guru bukan cuma mendidik di dalam kelas gitu ya, juga penting di luar kelas, dan dalam konteks pemberantasan korupsi guru juga mestinya menjadi contoh gitu ya. Nah, kalau ada kejadian macam ini gitu ya, guru-guru menemukan praktik korupsi bahkan mereka jadi korban korupsi, mestinya apa yang harus dilakukan teman-teman guru ini? Saya kira memang kalau untuk melawan sendirian tentu tidak mungkin ya. Nah, saya kira poinnya sama seperti yang disampaikan Pak Parman. Ya. Bagaimana organisasi guru ya bisa bertindak untuk itu. Sayangnya memang kan organisasi guru yang kritis ini kan cenderung tidak diminati oleh guru-guru. Kenapa tidak diminati? Mungkin mereka juga takut untuk berlindung di balik organisasi guru yang kritis gitu kan. Cenderung juga organisasi guru yang justru diminati oleh, mungkin bahasanya bukan diminati ya, mungkin ada semacam paksaan juga, karena sebagian organisasi profesi guru ini kan pejabat-pejabatnya justru birokrasi pendidikan juga. Gitu. Iya. Atau jangan-jangan guru cuma tahu hanya boleh ada satu organisasi saja. Ya, jadi itu sehingga cenderung memilih organisasi yang memang sudah endorse mungkin ya sama birokrasi pendidikan. Jadi sementara organisasi yang diisi oleh birokrasi pendidikan ya kalau boleh kita katakan mungkin sudah hampir pasti mungkin keberpihakan kepada gurunya akan kecil kan gitu. Jadi ya untuk teman-teman yang seperti di Jakarta tadi itu saya kira mereka harus bersatu. Walaupun memang tadi kan sudah secara non formal mereka udah punya forum. Gitu. Walaupun forumnya cair mungkin ya. Iya, walaupun forumnya cair, tapi saya kira itu bisa jadi jadi kendaraan mereka lah ya untuk menyuarakan persoalan itu gitu. Dan itu saya kira merupakan sebuah langkah maju ya untuk mengadvokasi kasus tersebut gitu. Jadi berorganisasi ya. Iya. Salah satu bahkan syarat utama agar guru bisa ikut berpartisipasi dalam melawan korupsi. Sebenarnya kalau kita tengok di Undang-Undang Guru dan Dosen itu, guru wajib berorganisasi profesi sebenarnya. Wajib. Fardu ain ya. Iya. Walaupun pada kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Dijalankan sepenuhnya Undang-Undang Guru dan Dosen itu. Jadi dia berorganisasi lalu kemudian kalau ada kasus mending ke dinas atau ke penegak hukum atau kemana Za? Tergantung kasusnya ya. Oke. Ini kasusnya. Kalau misalnya dalam kasus yang ini ya ke penegak hukum ya, yang lebih tepatnya barangkali ya kasus pokok. Oke. Walaupun memang mungkin ada upaya-upaya mediasi mungkin lebih baik ya. Kalau misalnya bisa diselesaikan di tingkat sekolah gitu, saya kira itu lebih baik gitu. Oke. Karena kan juga menjaga ritme di sekolah, bagaimana supaya konflik itu tidak semakin ini. Oh nanti apalagi guru honorer posisinya cukup lemah ya. Oke. Saya ke Pak Parman. Pak Parman ini terakhir
Untuk kasus ini apa yang mesti dilakukan? Tadi Pak Parman bilang dinas, tapi sekali lagi tadi kita mention kadang-kadang masalahnya justru di dinas gitu ya, selain kepala sekolah. Apa rekomendasi Pak Parman supaya kasus ini tuntas, lalu kemudian tidak ada lagi pungutan-pungutan yang semena-mena terhadap guru, wabil khusus guru honorer ini? Ya, kalau itu terjadi di sekolah, bukan berarti ngawasan dari dinas terhadap sekolah itu terlewat gitu kan. Jadi artinya problem ini jadi dinapung ke dinas. Tindakan mana yang tidak tepat itu planning dari sekolah tapi ketahuan di dinas sekarang juga pengawasan dinas yang nah berarti sebenarnya ini harus ini apa di atas yang dinas inspektorat ya harus turun tangan untuk langsung menangani ini dinas tidak ada di ketahuan ini kasus ini sekolah. Nah kalau saya di sekolah itu kan berarti nanti ya ini ya benar mesti kan kesalahan yang terjadi di dia harus bina harus turun inspektorat harus turun tangan diselesaikan lalu dikasih bahwa kasus ini sudah diselesaikan dan dibasahin kebagian sehingga menjadi pembelajaran itu yang bagi semua untuk tidak melakukan hal yang seperti itu yang dapat merugikan. Kalau perlu ini sudah sampai ke gubernur juga ya supaya tahu bahwa ini kasus mungkin kecil dalam arti kasus ya ada bobot tertentu tetapi dalam konteks kejadiannya di ibu kota itu sangat penting untuk diselesaikan dengan baik kan untuk kota dan parameter kebijakan pendidikan di wilayah lain. Kalau di Jakarta masih terjadi semacam aneh gitu. Ya. Kalau Jakarta itu harus mendetek dan sisi hal khususnya terkait dengan anggaran. Itu saya kira. Oke, terakhir saya ke Reza. Soal korupsi ini kan kalau yang tadi pungli memang akan langsung berdampak ke guru, penghasilannya dipotong gitu ya. Tapi dalam konteks yang lebih umum, apa sih dampak utama korupsi di pendidikan, wabil khusus di sekolah ini kepada guru dan apa yang sekali lagi mesti dilakukan agar praktik ini berkurang gitu ya, kalaupun nggak hilang gitu ya di institusi pendidikan. Kalau saya melihat apa namanya dampak korupsi di pendidikan atau di sekolah ini seperti itu, saya kira dampaknya mungkin tidak hanya ke guru ya, ke dalam kasus wabil khusus kasus yang tadi gitu. Tentu ini kan dampaknya terhadap proses pembelajaran juga di sekolah gitu. Dan juga kalau misalnya terjadi korupsi yang sama tadi seperti itu, ini kan akan mengurangi kualitas pelaksanaan pembelajaran gitu. Termasuk juga misalnya penyediaan sarana prasarana dan sebagainya gitu. Karena itu kan sebenarnya sangat mempengaruhi terhadap proses belajar yang berlangsung di sekolah gitu. Kayak itu. Tetapi memang kalau kita lihat dari kasus ini patut juga dipertanyakan Mas Andi. Tadi kan seperti yang di pemberitaan itu kan disebutkan bahwa dia menerima 300.000 gitu. 300.000 di Jakarta. Itu yang saya pertanyakan gitu. 1.000 di Jakarta seorang guru honorer. Iya. Bisa hidup. Nah, itu yang saya pertanyakan Mas Ade gitu kan. Artinya kita bisa melihatnya begini, apakah dia memang gajinya 300.000, kemudian harus menandatangani kwitansi yang 9 juta. Atau memang gajinya 9 juta tapi diterima 300.000. Yeah. Itu yang kita, kalau gaji 300.000 nggak mungkin lah ya. Itu kita belum tahu juga. Untuk kota besar Jakarta itu saya kira kalau 300.000 nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin ya Pak Parman ya. Ya kalau guru honorer sekolah negeri itu kan sekarang sudah dikonstruksi sebagai kita di KKP ya. Ya. Itu sebenarnya KKP dan KKIP honorer yang sekarang disebut honorer
Tidak ada. Nah itu, kalau dari kus kan nggak mungkin sih pembukaan temuan. Orang KKI saja yang resmi tempat. Iya, iya. Iya. Tadi Pak Parman bilang ya, Iya. minimal di atas UMR kan Pak Parman ya? Minimal. Iya, iya. Kalau ya itu kalau misalnya WPR ya di atas pen, Iya, tambahannya mungkin jam teknik. iya. Jadi kalau misalkan dia 300, kayak 300 juta, ya tidak. Gitu. Kalau kesini di Pemda itu kan itu MP gitu, WP itu 14 jam. Nah itu tadi kemungkinan ada di rekonstruksi, ada konstruksi anggaran lain gitu ya. Iya, iya. Sehingga bila kita di tanda tangan ini dapat 300 ribu. Nah yang yang dia mana kan Iya. tuh. Tapi yang plus kalau resmi dari Pemda itu sekitar kalau naik masih gitu ya. Soalannya di mana? Iya. Iya. Oke, saya kira cukup ya Pak Parman. Reza, terima kasih banyak atas waktu dan diskusinya. Sobat Integritas, khususnya teman-teman guru, korupsi di pendidikan, korupsi terhadap guru, guru jadikan korban korupsi ini bukan hanya merugikan guru, tapi seperti dikatakan Reza, pada akhirnya adalah merugikan pendidikan kita, merugikan peserta didik. Karena itu kasusnya mesti cepat diselesaikan, tapi juga dalam konteks yang lebih besar adalah harus dilakukan pembenahan di sektor pendidikan ini supaya tidak rawan, tidak mudah untuk dikorupsi. Terima kasih banyak Sobat Integritas, jangan lupa subscribe, like dan komen, termasuk kalau Sobat Integritas ada usul-usul tema-tema yang harus dibahas dalam visi EduCare ini, kita bisa usulkan di kolom chat, kolom komen, atau mau diskusi dengan narasumber kita, Riza ataupun Pak Parman, juga bisa ditulis di kolom chat. Terima kasih banyak, sampai jumpa di program-program tema-tema kita yang lain.